Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nida Kusmawati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama ini tentang pengertian limit fungsi trigonometri, di mana limit fungsi trigonometri itu adalah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri, dan perhitungannya itu bisa langsung disubstitusikan, seperti halnya limit fungsi aljabar, atau harus diubah dulu ke dalam identitas trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 11. Nah, untuk penulisan suatu limit itu ini dibacanya adalah limit fungsi fx untuk x yang mendekati c. Nah, langsung saja ke rumus-rumus trigonometri terlebih dahulu, karena ini akan dipakai untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Yang pertama ada sudut-sudut istimewa, ini juga sudah dipelajari ya. Nah, lalu di sini ada rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang nanti kita akan pakai. Tapi di sini ada rumusnya itu hanya untuk limit x mendekati 0. Yang limit fungsi x mendekati 0, fungsinya di sini ada sin x per x atau x per sin x. Nah, itu hasilnya langsung saja sama dengan 1. Begitupun dengan yang tangen. Nah, itu pun hasilnya nanti langsung saja sama dengan 1 apabila x per x ya ininya. Tapi apabila ada ax per bx, baik itu di sin ataupun tangan, nanti hasilnya langsung saja a per b. Begitupun dengan sin per sin atau sin per tan ya, hasilnya tetap a per b saja langsung. Nah, di sini ada juga rumus cepatnya, itu sin ax plus tan bx per cx min sin dx. Ini langsung saja hasilnya adalah a plus b per c min d. Apabila bentuk fungsinya seperti ini ya. Ini juga apabila bentuk fungsinya 1 min cos x per x, langsung saja hasilnya adalah sama dengan 0. Oke, next. Di sini ada identitas trigonometri yang udah dipelajari di kelas 11 nih. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, ini hasilnya 1. Nah, dua bentuk identitas yang ini adalah turunan dari rumus yang pertama tadi. Jadi nggak usah dihafal, cukup pahami saja yang rumus yang pertama. Lalu di sini ada rumus tan x itu sin per cos, ini juga sudah di kelas 11, terus kotangan, cos per sin, dan lain-lain. Nah, di sini ada rumus penjumlahan. Kalau di sini ada rumus ganda. Nah, sisanya ini adalah turunan dari rumus-rumus sebelumnya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan bentuk yang tentu, ini kita belajar bentuk yang tentu terlebih dahulu. Caranya langsung saja memasukkan nilainya atau langsung disubstitusikan. Contoh misalnya di sini ada limit x mendekati pi per 6. Ini yang akan disubstitusikan pi per 6-nya. Fungsinya itu adalah cos 2x. Nah, di sini kan ada nilai x. Kita langsung substitusikan saja. Nilai x ini diganti dengan pi per 6, jadi cos 2 dikali pi per 6. Nah, ini kan tadinya x diganti dengan pi per 6, itu maksud substitusi ya. Jadi jika disederhanakan kan ini 2 kali pi, jadi 2 pi per 6. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2, jadi hasilnya adalah cos pi per 3. Ingat bahwa nilai pi di sini adalah 180 derajat ya, jadi cos 180 derajat dibagi 3 itu adalah 60 derajat. Nah, ingat di sudut-sudut istimewa yang sebelumnya bahwa cos 60 derajat itu hasilnya adalah setengah. Oke, selanjutnya, nah di sini perlu diketahui juga kalau misalnya nilai x-nya ini sudah disubstitusikan. Di sini kan x-nya pi per 6 ya, mendekati pi per 6. Apabila sudah disubstitusikan menjadi seperti ini, nah bentuk limit ini tidak usah ditulis kembali di sini, tidak usah karena sudah disubstitusikan ya. Oke, selanjutnya kita ke soal lain. Ini juga langsung disubstitusikan
apakah bisa menjadi limit tentu atau tidak. Nah, di sini X-nya itu mendekati pi per 4, langsung saja dimasukkan pi per 4-nya ini ke bentuk X-nya. Jadi ini kan sin 2X plus tan X, X-nya diganti dengan pi per 4 menjadi sin 2 pi per 4 ditambah tan pi per 4. Jadi hasilnya ini kan sudah disederhanakan ya, dibagi, bilang menyebutnya dibagi 2, hasilnya adalah sin pi per 2 tan pi per 2. Ingat, pi itu 180, berarti 180 dibagi 2 adalah 90, dan 180 dibagi 2 adalah 45. Nah, kembali lagi ke sudut istimewa yang sebelumnya. Di sini lihat bahwa sin 90 derajat itu adalah 1 dan tan 45 derajat itu adalah 1, sehingga di sini 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 2. Nah, ini ada hasilnya ya, hasilnya itu pasti gitu, ada 2. Nah, berarti ini termasuk ke dalam limit fungsi trigonometri yang tentu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apabila saat kita ganti nilai X-nya, maka hasilnya akan dalam bentuk tak tentu. Nah, seperti apa bentuk tak tentu itu? Coba perhatikan contoh soal yang ketiga ya. Nah, di sini ada limit X mendekati pi per 4. Ini pi per 4. Nah, fungsinya adalah cos kuadrat 2X dibagi 1 min sin 2X. Nah, ini fungsinya. Kita lihat dulu apakah ini bentuk tentu atau tak tentu. Substitusikan nilai pi per 4 ini ke dalam X, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu kita sederhanakan. Tadi kan 2 dikali, ini bukan X ya, tapi kali 2 dikali pi per 4 per 2 dikali pi per 4 ini guys. Nah, apabila disederhanakan menjadi seperti ini, cos 2 pi cos kuadrat, maaf, cos pi per 2 kuadrat dibagi 1 min sin pi per 2. Nah, ini hasilnya adalah cos 90 derajat, cos kuadrat 90 derajat per 1 min sin 90 derajat. Ingat, kalau cos 90 derajat itu kan 0, sedangkan di sini dikuadratkan, maka 0 dikuadratkan ya tetap 0 ya, dibagi 1 min sin 90 derajat itu adalah 1, jadi hasilnya ini 0 per 0. Nah, apabila hasilnya 0 per 0, jika limit menghasilkan 0 per 0 atau tak hingga per 0 dan 0 per tak hingga, berarti perlu diproses lagi. Nah, ini berarti bentuknya tak tentu ya, berarti harus diproses lagi menggunakan identitas trigonometri. Nah, ketika menghasilkan bentuk tak tentu yang tadi 0 per 0 itu tak tentu, maka soal tersebut dicoba untuk dimodifikasi jika dalam limit aljabar dapat dimodifikasi dengan faktorisasi. Nah, kalau limit trigonometri ini dimodifikasinya dengan identitas trigonometri. Contoh soal aja ya. Nah, langsung ini. Di sini limit X-nya itu mendekati pi per 4. Fungsinya yang tadi ternyata 0 per 0 ya, kalau disubstitusikan langsung. Nah, ini untuk mengubah ke dalam identitas trigonometrinya, lihat dari pembilang dan penyebut ini yang kira-kira bisa diubah yang mana. Kita coba yang ini ya, cos kuadrat 2X. Coba kalau cos kuadrat 2X identitas trigonometrinya hampir sama dengan yang mana nih bentuknya. Nah, ternyata ini, ingat yang cos kuadrat X. Bedanya kalau di soal itu X-nya adalah 2X. Nah, kalau X-nya 2X berarti yang di sini juga diganti dengan 2X sinnya. Jadi 1 sin 2X. Nah, 1 sin kuadrat 2X per 1 min sin 2X. Di sini kenapa yang 1 dikuadratkan? Karena supaya nanti ini semuanya bisa difaktorkan. Jadi di sini 1 kuadrat min sin kuadrat 2X. Karena di sini kalau angka 1 itu kalau dikuadratkan ya tetap 1 ya. Jadi kita bisa modifikasi. Nah,
jika bentuk 1 kuadrat min sin kuadrat 2x ini, kenapa bisa difaktorkan? Ingat saja bentuk a kuadrat min b kuadrat. Ini a kuadrat min b kuadrat bisa difaktorkan menjadi a plus b dikali a min b. A nya itu adalah 1 ya, a nya adalah 1 sini, b nya itu adalah sin 2x. Nah, jadi 1 ditambah sin 2x dikali 1 dikurangi sin 2x. Nah, di sini bisa terlihat nih polanya, ada yang bisa dicoret. Kira-kira tebak yang mana yang bisa dicoret? Iya, yang 1 min sin 2x ya. 1 min sin 2x ini bisa dihilangkan, dicoret saja. Jadi yang tersisa adalah 1 plus sin 2x. Nah, apabila sudah sederhana bentuknya seperti ini, kita bisa langsung masukkan pi per 4-nya. Nah, kalau udah sederhana, apabila sudah disubstitusikan nilai x pi per 4-nya itu, limit yang ini tidak usah ditulis kembali. Kalau tadi kan dari atas ini ditulis ya, terus ditulis. Kalau udah disubstitusikan gak usah ditulis kembali. Nah, di sini kita sederhanakan 2 pi per 4 itu apabila disederhanakan menjadi pi per 2 ya. Pi per 2 itu adalah 180 dibagi 2, 90 derajat. Sin 90 derajat itu berapa? 1. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, ini cara mengerjakan limit yang tak tentu. Dimodif ke dalam identitas trigonometri. Kita coba soal yang lain ya. Karena biar matematika itu biar bisa harus terus latihan dengan soal-soal gitu. Nah, oke, yang sekarang di sini ada limit x mendekati 0. Kita pakai cara yang tadi, cara cepat. Nah, tapi sebelum memakai cara cepat, di sini fungsinya itu tan 2x dikali cos 8x dikurangi tan 2x per 16x pangkat 3 ya itu. Nah, ini kita lihat dulu kira-kira ada yang bisa dirubah ke dalam identitas trigonometri enggak. Tapi sebelum merubahnya, kita sederhanakan dulu. Kan di sini ada tan 2x, ini juga ada tan 2x ya. Kita sederhanakan, tan 2x-nya itu karena sama bisa dikeluarkan. Jadi yang dalam kurungnya itu menjadi cos 8x, karena kalau tan 2x dikali cos 8x hasilnya adalah yang ini. Tan 2x cos 8x yang ini. Apabila tan 2x dikalikan dengan negatif 1 hasilnya sama dengan yang ini, negatif tan 2x. Ini disederhanakan saja ya biar mudah nanti. Nah, di sini yang bisa diubah ke dalam identitas trigonometri yang mana? Ini kan sebenarnya tan 2x juga bisa pakai rumus ganda, tapi yang lebih memungkinkan adalah yang cos 8x ya. Ingat rumus gandanya itu di sini yang cos 2x sebenarnya bukan 8x. Kalau cos 2x sama dengan 1 min 2 sin x di sini. Kalau ininya cos 2x ya, karena di sini cos 8x, maka untuk menjadi 8, 2 tadi dikalikan 4. Jadi 2 dikali 4 dikali 2x. Jadi di sini juga x-nya juga dikalikan dengan 4. Maka yang cos 8x ini kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 4x. Ini hasil dari rumus ganda. Di sini kan ada 1 dikurangi dengan 1. Nah, ini kan habis ya, jadi sisanya adalah min sin kuadrat 4x. Nah, yang ini. Di sini tan 2x min 2 sin kuadrat 4x per 16x pangkat 3. Jadi kita pecah dulu nih, ini perkalian semua. Jadi tan 2x dikali min 2 dikali sin 4x dikali sin 4x per 16x dikali x dikali x. Ingat yang aturan tadi, tan a x per bx, jadi hasilnya adalah a per b. Nah, yang ini rumus yang ini ya, a per b hasilnya. Jadi di sini a nya 2, b nya 16, jadi hasilnya 2 per 16. Kalau min 2 ini langsung tulis lagi saja,
4x juga sama, 4x sama yang x ini kan hasilnya jadi 4/1, ini juga sama 4x per x, jadi hasilnya 4/1. Disederhanakan, ini kan 4 dikali 4 16, dicoret dengan yang ini, jadi hasilnya adalah min 4, 2 kali min 2 min 4. Nah, mungkin segitu saja yang perlu disampaikan mengenai contoh soal limit fungsi trigonometri. Tadi ada yang tentu dan ada yang tak tentu ya. Ingat, kalau yang tak tentu itu harus dirubah dulu ke dalam identitas trigonometri dan disederhanakan. Nah, coba kalian sekarang kita latihan soal ya. Anak-anak coba kerjakan terlebih dahulu. Di sini soal yang pertama itu limit x mendekati 0. Nah, ingat ini x mendekati 0. Pakai aturan yang dipecah dulu. Ini kan sin kuadrat x, yang ini 3x kuadrat, pecah dulu jadi sin x kali sin x per 3x kali 3x. Nanti kalian pakai aturan yang tadi a per b tadi. Selanjutnya, nah ini mah mudah ya, yang limit x mendekati 0 sin perkan. Ini bentuknya seperti a per b yang tadi, jadi hasilnya apa? Bisa langsung ya. Nah, kalau yang ini perlu dirubah terlebih dahulu nih. Perlu dirubah terlebih dahulu menjadi identitas trigonometri. Kalau udah sederhana baru masukkan nilai limit x mendekati 45-nya. 45 derajat ya. Untuk yang keempat, ini juga harus disederhanakan dulu. Kira-kira yang mana yang perlu disederhanakan dari bentuk ini? Fungsinya ini salah satunya yang pembilang atau penyebutnya dirubah ke dalam identitas dahulu, sederhanakan, lalu nanti apabila sudah sederhana, yang x mendekati 4 pi per 4 nya ini baru bisa disubstitusikan ya. Yang ini juga sama, limit x mendekati 0. Nah, kira-kira yang mana nih yang bisa dimodifikasi ke identitas trigonometri? Nanti baru disederhanakan dan dirubah. Ini x nya yang mendekati 0 ya, ingat, dengan cara yang tadi, yang a per b atau yang hasilnya x per x itu adalah hasilnya 1. Nah, mungkin silahkan kalian coba latihan soalnya. Untuk pembahasan kali ini mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.